Nah, isu-isu umum yang terkait di kalangan remaja saat ini adalah mereka itu merasa kejenuhan dan rutinitas sehari-hari di rumah gitu ya. Karena tugas mereka itu overload biasanya, terus dari akademiknya, dari sekolah atau dari kampus, dan juga tugas dari keluarganya di rumah. Jadi biasanya mereka mengalami kebingungan untuk manajemen waktunya. Terus yang kedua adalah kejenuhan dengan tidak berinteraksi dengan teman-teman sebayanya secara langsung. Nah, yang ketiga itu adalah konflik dalam rumah. Jadi semakin masa pandemi, maka konflik antara remaja dan orang tua itu tidak bisa dihindari, tapi tergantung dari sebelum COVID. Ketika memang sebelum COVID sudah berkonflik, maka setelah COVID itu akan lebih meningkat lagi, yang bisa membuat remaja itu semakin tertekan. Terus isu-isunya juga itu adalah yang paling hits sekarang ini adalah seksualitas secara online. Jadi banyak sekarang kayak aplikasi dating, aplikasi kenalan. Nah itu mereka remaja itu banyak juga menjadi korbannya, dan selain aplikasi dating juga atau pelecehan seksual online. Selain itu juga yang sering terjadi di saat pandemi COVID ini adalah arisan online. Banyak juga remaja yang akhirnya karena faktor ekonomi keluarga menurun, akhirnya menggunakan aplikasi arisan online, atau bahkan di luar sana juga ada yang menggunakan judi online, atau bahkan dimanfaatkan untuk eksploitasi seks online. Nah, itu juga mesti diwaspadai oleh remaja, karena itu sangat terkait dengan karakteristiknya yang sudah mulai menyukai lawan jenis, ingin merasa lebih mandiri, ingin merasa bebas. Nah itu hati-hati dalam pengambilan keputusan, apalagi remaja itu pengambilan keputusannya belum matang gitu ya. Dia belum terlalu memikirkan jangka panjangnya seperti apa, dampaknya kepada diri dan keluarga mereka seperti apa. Itu harus berhati-hati. Terus isu yang lainnya itu adalah yang terkait dengan karakteristik dengan pertemanan. Itu bisa terjadi bullying secara online ya. Bisa juga bullying secara online ini bisa terjadi bully secara perkataan pada bentuk fisik remaja gitu ya. Ataupun konflik-konflik yang terjadi dengan teman sebaya karena diakibatkan komunikasi masih sebatas online lewat WA, lewat IG dan sebagainya, sehingga miskomunikasi atau mispersepsi bisa terjadi antar mereka dan bisa menimbulkan konflik antar pertemanan gitu ya. Jadi prasangka-prasangka terhadap gurunya, terhadap teman-temannya itu bisa terjadi. Nah, ada juga beberapa isu yang akhirnya remaja itu memutuskan misalkan untuk pergi dari rumahnya gitu ya, ataupun tetap ada kasus-kasus yang bisa mencelakakan dirinya sendiri karena hal-hal yang dia alami selama di masa pandemi. Nah, ada juga yang memang sebelum COVID itu kan memang dia sudah punya potensi untuk mengalami gangguan mental. Nah, saat pandemi COVID ini dengan berbagai macam stresor, akhirnya gangguan mentalnya itu keluar. Artinya yang awalnya cuma potensi sekarang menjadi performansi. Artinya yang dulunya itu masih bisa dia kelola dengan baik karena ada bantuan support sosial ya, selain di rumah, ada di sekolah atau di kampus dengan pertemanannya, sehingga bisa diredam. Nah, sekarang orang-orang yang memang memiliki potensi untuk mengidap penyakit jiwa, misalkan bipolar, ya, skizofren, nah itu bisa jadi keluar karena mereka tidak bisa mendapatkan social support yang lebih saat ini. Yang paling bisa adalah di rumah. Nah, bagaimana kalau di rumah itu tidak tersedia? Nah, lalu bagaimana kondisi ideal yang seharusnya terjadi terkait dengan kesehatan mental remaja? Yang pertama adalah kembalikan dulu ke diri remaja sendiri. Karena kenapa? Perbedaan remaja dengan anak-anak adalah remaja lebih mampu untuk mengendalikan pikirannya, perasaannya, interaksi sosialnya secara mandiri
dibandingkan dengan masa anak-anak yang sangat dependensi terhadap orang lain, terutama kepada orang tuanya. Jadi agar sehat mental, maka remaja sebaiknya mengelola pikiran, emosi dan perilakunya lebih baik gitu ya, melatihnya karena mereka sebenarnya punya kemampuan itu. Nah, cara melatihnya untuk pola pikir, maka berpola pikirlah yang sehat, yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Demikian juga dengan perasaan. Meskipun remaja mengatakan bahwa mereka adalah masa yang labil, namun labil itu bukan berarti mereka tidak bisa mengelolanya. Itu perlu dilatih terutama di saat pandemi COVID ini. Jadi di saat pandemi COVID ini kan dia akan jauh lebih terlatih secara mandiri ya. Dulu mungkin bisa dia ke temannya untuk curhat, untuk pergi jalan-jalan gitu ya. Tapi sekarang kan sulit untuk melakukan itu, meskipun mungkin bisa dengan prokes, tetapi agak sulit, tidak langsung bisa dilakukan secara bebas seperti dulu ya, langsung keluar dan sebagainya. Jadi silakan melakukan pengolahan emosi, bisa dengan cara menghindari dulu keluarga sementara di kamar, tapi itu hanya berlangsung berapa menit saja, maksimal misalkan 15 menit. Lalu kemudian memantapkan hati lagi untuk berinteraksi lagi dan orang-orang di rumah. Jadi salah satu cara yang terbaik itu adalah jangan terlalu menyendiri juga, artinya tetaplah menjalin komunikasi dengan orang di rumah agar orang-orang di rumah juga tahu kondisi dari si remaja itu sendiri dan remaja juga tahu kondisi orang di rumah. Dengan begitu akan meminimalisir prasangka-prasangka remaja terhadap orang-orang di rumah. Demikian juga orang-orang di rumah akan meminimalisir prasangka terhadap sang remaja juga. Jadi komunikasi yang positif, karena dengan adanya pandemi COVID ini salah satu hikmahnya adalah kita kembali ke social support yang pertama dan utamanya itu keluarga. Diharapkan dari sini remaja dapat mendapatkan nilai-nilai lagi dari rumahnya dan juga dapat lebih memahami apa fungsi dari keluarga. Salah satunya adalah apa fungsi mereka sebagai remaja di rumah, apa yang dia bisa bantu, apa kontribusi mereka di lingkungan sosial yang terkecil, yaitu keluarga mereka sendiri. Yang mungkin dulu sebelum pandemi COVID, remaja lebih berkontribusi di luar, remaja lebih berkontribusi di organisasinya, di masyarakat, namun minim kontribusi di keluarga. Maka dengan ini remaja diharapkan dapat tetap berkontribusi secara sosial, karena itu adalah karakteristik remaja, namun kontribusinya itu adalah di lingkungan sosial terdekatnya, yaitu keluarga. Juga dari pandemi COVID ini diharapkan remaja itu dapat melakukan atau melatih dirinya memanajemen konflik, karena kan secara teoritis remaja akan cenderung konflik dengan orang tua ketika berbeda pendapat. Jadi dari sini mereka akan dilatih untuk bagaimana mengelola emosi dan memanajemen konflik, terutama pada orang yang sangat penting dalam hidup mereka, yaitu orang tua. Nah, ini adalah hal yang utama. Jangan sampai selama pandemi COVID bukannya rumah itu terasa seperti surga atau bukan terbangun keluarga yang positif, namun karena remaja tidak melatih dirinya untuk menjadi remaja yang lebih positif, malah timbullah konflik di rumah yang akan mempengaruhi proses belajar mereka di kampus atau di sekolah. Jadi semuanya akan kacau. Nah, jadi seperti itu, mulailah dari diri sendiri. Yang kedua, idealnya memang orang tua ataupun saudara atau kakek nenek yang intinya orang-orang yang berada satu rumah itu saling mengerti satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Hal itu akan terjadi ketika memang komunikasi keterbukaan itu terjadi. Kalau semuanya tertutup, tidak terbuka, ya akan sulit satu sama lain untuk memahami kondisi mereka. Nah, asertif itu artinya mereka terbuka satu sama lain dengan cara yang sopan, agar tidak menyakiti hati orang tua, menyakiti hati kakek nenek, atau menyakiti hati remaja itu sendiri. Jadi yang paling bisa kita minta bantuannya yaitu saat ini adalah keluarga kita. Jadi tetaplah menjalin hal yang positif, interaksi yang positif, karena di lingkungan sosial yang lebih besar juga menuntut hal itu kan. Jika hal itu sudah terlatih di rumah, akan memudahkan kelak remaja pada saat berinteraksi di luar rumah, pada saat nanti kita sudah bertatap muka langsung. Karena jika remaja hanya mengandalkan handphone,
HP-nya untuk berinteraksi, bisa jadi keterampilan sosialnya itu kurang. Karena keterampilan sosial itu tidak hanya verbal atau tidak hanya tulisan di WA, di Instagram, tapi keterampilan sosial itu menuntut bagaimana gestur tubuh, bagaimana intonasi suara, bagaimana menahan emosi ketika kita kesal pada saat berinteraksi, dan itu bisa dilatih di rumah dengan keluarga. Seperti itu, jangan sampai keterampilan sosial kita tidak terlatih pada saat pandemi COVID ini. Nah, masih bisa kok, masih banyak peluang, yaitu kita menjalin interaksi dengan keluarga secara positif. Nah, seperti itu kondisi-kondisi ideal yang sebaiknya terjadi pada diri remaja, yakni selamatkan diri remaja itu sendiri dulu dengan cara melatih kompetensinya sebagai remaja, tugas perkembangannya dilaksanakan ya, mereka melatih tetap berpikir positif, melatih meregulasi emosinya, meregulasi belajarnya, dilatih. Karena sebenarnya sehat mental itu bukan berarti remaja tidak pernah merasa sakit hati, remaja tidak pernah berpikir negatif, remaja tidak pernah berperilaku salah. Sehat mental itu ketika dia tahu bahwa dia mengalami kondisi yang buruk atau mengalami kesalahan, maka orang yang sehat mental adalah dia waktunya lebih cepat untuk bangkit, lebih cepat untuk memperbaiki diri. Itu yang membedakan dengan remaja-remaja yang tidak sehat mental. Remaja yang tidak sehat mental, dia akan berlama-lama dengan kondisi terpuruknya, perasaannya, sehingga itu akan memperburuk kondisi, memperburuk keadaan. Karena pengobatan yang terbaik adalah bagaimana diri kita dapat memaknai apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, dan memaknainya itu dengan bersyukur ya, kita masih bisa hidup, masih bisa melihat keluarga, masih bisa membersamai keluarga, masih bisa melihat teman-teman kita meskipun lewat dunia maya. Jadi kebersyukuran, keikhlasan, keterbukaan, dan sifat-sifat baik lainnya itu akan menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit mental dan akan meningkatkan imun kita agar dapat mencapai kesehatan mental.